وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat taufik hidayah dan pertolongannya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita dipertemukan dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, juga belajar tentang ilmu agama. Di kesempatan sore hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedikit kajian yang membahas tentang haknya seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu menuntut agar anak kita menjadi anak yang berbakti, agar anak kita baik kepada kita, ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ketidakbaikan anak itu juga karena kesalahan kita sebagai orang tua. Maka di kesempatan ini kita akan mengaji seputar itu. Saya bacakan ada satu riwayat yang diceritakan oleh seorang ulama namanya Imam Abul Lais, atau namanya Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau bercerita mendapatkan hadis dari guru beliau yang namanya Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl mendapatkan hadis dari gurunya namanya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mendapatkan hadis dari gurunya namanya Ibrahim bin Yusuf. Ini namanya sanad, ya. Jadi ke atas terus. Ibrahim bin Yusuf bercerita beliau mendapatkan hadis dari gurunya namanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mendapatkan hadis dari Hasan bin Imarah. Hasan bin Imarah mendapatkan hadis dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla mendapatkan hadis dari Isa bin Talhah. Isa bin Talhah mendapatkannya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah, Nabi itu pernah bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya. Ini ada penjelasannya dari Nabi. Haknya seorang anak yang merupakan kewajiban bagi orang tuanya itu ada 3. 3 ini tidak pembatasan, ya, tidak membatasi. Jadi nanti minnya itu bisa diistilahkan namanya min tab'id, bermakna sebagian. Jadi 3 ini mboten pembatasan. Ketika Nabi mengatakan min haqqil waladi, sebagian dari haknya anak yang menjadi tanggung jawabnya orang tua, menjadi kewajiban bagi orang tuanya itu ada 3. Sebagian. Berarti masih ada yang lain, ya. 3 itu apa? Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik ketika anak itu dilahirkan. Ini adalah haknya anak. Haknya anak itu diberi nama yang baik. Ada istilah, entah itu benar atau tidak, tapi kalau kita renungkan kayaknya ada korelasinya, ya. Dikatakan katanya nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Yang pasti tidak ada keterangan gitu, ya.
secara khusus yang mungkin terus menyebutkan bahwa nama adalah doa, tidak ada. Tapi coba ketika dulu yang memberi nama Nabi Muhammad, ya, ada yang mengatakan itu adalah Aminah sendiri ibunya, ada yang mengatakan itu adalah Abdul Muthalib kakeknya. Harapannya ketika diberi nama Muhammad adalah menjadi orang yang terpuji. Dan ternyata betul. Muhammad itu orang yang sangat terpuji di bumi, terpuji di langit, ya. Bahkan dari sejak kecil sudah terpuji sampai mendapatkan gelar Al-Amin, itu satu contoh. Contoh-contoh yang lain juga ada. Nah, ya. Niku satu contoh, mohon maaf. Saya itu punya teman, ya bukan teman ya, senior, tetangga senior. Namanya itu Selamat. Jawa nggih, Selamat. Tapi kan artinya bagus itu. Selamat. Itu ceritanya dulu ketika beliau masih muda itu memabuk sampai harus operasi gara-gara kecanduan minuman keras. Tapi sekarang itu luar biasa, rajinnya jamaah, rajinnya hadir majelis taklim, itu luar biasa. Ini mungkin gara-gara namanya Selamat. Dari yang dulu seperti itu ya, diceritakan ketika masih SMA-nya sampai harus operasi. Tapi tua-tua dia menjadi orang yang bertobat, dan benar-benar saya melihat sendiri orangnya sekarang baik sekali. Artinya ada tampak kesolehan saat ini ya. Kalau diceritakan dulu masa mudanya seperti kayak enggak, masa ini kayak orang enggak percaya. Karena sekarang orangnya sangat baik dan sangat rajin belajar, rajin ke masjid. Itu satu contoh. Saya juga punya banyak ya teman-teman yang sepuh-sepuh. Mohon maaf, ini tanpa menghakimi ya. Satu contoh, tanpa menghakimi satu ormas tertentu, mungkin panjenengan tahu yang namanya LDII ya. Saya tidak menghakimi jenengan seperti apa pemikirannya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi saya tidak membahas LDII-nya. Saya punya satu tempat kajian, biasanya di Jumat pekan kedua dan keempat, di dekat pondok LDI yang ada di dekatnya Gria Santa, itu kan ada pondok LDI besar di sana. Orchid, dekatnya perumahan Orchid. Nah, di situ ada satu orang yang biasanya ikut ngaji sama saya, biasanya bareng-bareng ngaji bareng seperti ini. Namanya itu Abdul Ghafur. Ini 3 contoh insya Allah cukup ya. Abdul Ghafur. Ketika saya tanya, karena rumahnya sangat dekat dengan pondok LDI itu, Pak, tidak pernah jamaah ke masjid LDI atau ke pondok LDI, mungkin bisa cerita-cerita. Saya itu jamaah LDI Ustaz, dan saya merasa tidak cocok. Saya sekarang sudah tobat dari LDI. Wallahu a'lam. Ya, yang pasti saya terus merenung, oh mungkin ini karena namanya Abdul Ghafur, hambanya Zat yang Maha Pengampun, sehingga dia meninggalkan LDI, gitu ya. Ini satu contoh, ya. Ini sudah 3 ya, saya rasa cukup. Itu nama. Maka perlu dikasih nama yang baik. Ada juga kok hadis yang menerangkan, Nabi pernah menyampaikan nama yang paling baik itu namanya nama Abdul yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Bisa Abdullah, bisa Abdurrahman, bisa Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang baik ya. Nabi juga pernah menyampaikan tasammu bismi, memberilah nama dengan nama-namaku. Maka banyak orang bernama Muhammad, bernama Ahmad, ya. Memberilah nama dengan nama. Atau mungkin kita bisa meniru dengan nama-nama orang soleh, ya. Mungkin dinamakan Umar,
mungkin dinamakan Abu Bakar, ya. Kita contoh orang-orang soleh untuk memberi nama anak kita. Atau paling tidak kita beri nama yang baik, ya. Nama yang memiliki makna yang baik. Karena tadi ada harapan semoga kelak nama ini jadi doa, ya, jadi doa untuk anak kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kewajiban orang tua yang merupakan haknya anak adalah wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ketika anak itu sudah mulai bisa menalar, sudah mulai bisa diajari, harus diajari tentang kitab sucinya. Artinya kita ajari agama, ya. Kita ajari agama, kita kenalkan tentang agama. Kalau anak kita mengenali agamanya dengan baik, mengenali ajaran-ajaran agamanya dengan baik, dia pasti akan tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya. Maka kalau ada anak tidak tahu cara menghormati, jangan-jangan kita tidak pernah menunjukkan sebagai orang tua. Itu yang kedua. Jadi kita kasih pendidikan. Oke lah, kita mau sekolahkan kemana saja, tapi jangan lupa pendidikan agama untuk anak kita. Kita ajari dia membaca Al-Quran, kita ajari dia memahami Al-Quran, kita ajari. Nggak bisa umpamanya, kita titipkan orang yang kita anggap bisa mengajari anak kita tentang agama. Intinya pendidikan agama jangan sampai kita anggap nggak penting, ya. Kita mau kuliahkan sampai S3 lah, kita mau jadikan apalah anak kita, jadikan dokter, jadikan pilot, jadikan macam-macam, tapi kasih pendidikan agama. Itu kewajiban kedua, ya, di antara kewajiban orang tua. Berikutnya lagi wa yuzawwijuhu idza adroka. Menikahkan anak kita ketika sudah waktunya menikah. Terkhusus apalagi anak gadis, mohon maaf, ya. Anak gadis, karena anak gadis itu lebih butuh pengawasan dibanding dengan anak laki-laki. Ya sebenarnya bukan masalah apakah anak gadis itu nakal, ya enggak, ya, karena memang kita perlu hati-hati saja, sangat perlu hati-hati kalau kita punya anak gadis. Kalau kena cacat semuanya tahu gitu, ya. Mohon maaf, berapa banyak berita ada di telinga kita, Malang saja, anak-anak hamil di luar nikah itu. Itu kan tidak ketahuan kalau laki-laki siapa yang menghamili. Tapi kalau anak gadis kita, wah itu tidak bisa menghindar sudah. Jadi memang perlu ekstra. Makanya kalau anak gadis itu sudah waktunya nikah, secara khusus dibandingkan dengan laki-laki, itu dianjurkan menyegerakan. Saya pribadi punya pengalaman, saya itu dulu menikahi istri saya ketika mau kuliah. Jadi istri saya itu mau kuliah S1, saya nikah. Karena mikirin kula, wah ini kalau ndak saya akati nanti iso-iso pacaran. Diambil orang ini. Wes diakati saja. Habis itu terus kuliah anaknya, ya. Jadi kalau pacaran ya sama saya, tapi itu istri saya. Saya kalau ada kesempatan tak antar ya tak antar, kalau ada kesempatan jemput ya jemput, kalau enggak ya enggak, ya. Tapi teman-temannya juga tahu kalau istri saya itu sudah menikah. Itu satu contoh. Jadi habis lulus SMA dapat 1 tahun waktu itu, mau kuliah, cuma ya SMA di pesantren. Ada istilah gini, tergesa-gesa itu buruk. La jal innal ajala minas syaitan. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu dari setan. Kecuali dalam 4 hal. Ada tergesa-gesa yang baik yang tidak datang dari setan, dan ini tergesa-gesa yang positif, ya. Satu itu ketika sudah tiba waktu sholat segera sholat.
Kalau sudah waktunya sholat, segera sholat. Itu tergesa-gesa yang baik. Yang kedua, kalau sudah waktunya membayar hutang, segera bayar hutang. Kalau punya hutang, sudah merasa mampu membayar, ayo segera membayar. Kalau punya hutang Ramadan, sudah mampu waktunya bayar utang Ramadan, segera membayar. Berapa bulan lagi, tinggal sebentar lagi, 2 bulan 3 bulan lagi sudah masuk Ramadan, segera dibayar. Itu hutang. Kalau kita sudah mampu tapi tidak nang bayar, itu sudah tercatat sebagai dosa ya. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nundanya orang yang dia sudah mampu itu adalah kezaliman. Berarti dosa. Kalau sudah mampu, segera bayar. Itu tergesa-gesa yang kedua. Tergesa-gesa yang ketiga itu adalah menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, segera dirawat, segera nanti dimakamkan. Tapi juga tidak sampai menghilangkan haknya mayit. Tergesa-gesa di situ bukan berarti gak ono sing anu, gak apa-apa salati mek wong loro tok. Ya ndak begitu. Tetap disegerakan tapi tetap haknya mayit dipenuhi. Seumpama dikasih kafan yang layak, itu tetap harus dipenuhi. Umpama ada yang meninggal, mohon maaf, meninggal aja jam 2 malam umpama, mau ke toko yang menyediakan kain jenazah, tutup sudah. Akhirnya nggak bisa, ya tidak harus terus dimakamkan ala kadarnya lah dengan kain-kain mukenanya yang sudah jelek, tidak boleh seperti itu. Tetap harus diberikan haknya. Ya mau tidak mau kita menunggu karena memberikan haknya mayit. Termasuk mohon maaf, hadirnya tetangga, ya, hadirnya teman yang diharapkan kehadirannya, hadirnya saudara yang diharapkan kehadirannya, itu termasuk haknya mayit. Haknya mayit itu berhak didoakan oleh orang-orang yang dikenalinya. Maka kalaupun ada yang meninggal juga tidak langsung segera, itu berarti langsung dipahami itu harus segera dirawat terus dimakamkan. Tidak harus seperti itu. Tetap memang disegerakan tapi haknya mayit dipenuhi. Hak memberikan kain kafan yang layak, hak menguburkan dengan kuburan yang layak. Pokok syukur cepet, akhirnya kuburannya asal-asalan. Tidak, ya. Terus hak didoakan oleh orang banyak, itu berarti untuk beberapa saat tetap ditunggu. Mungkin ada tetangga, ada teman yang mau hadir untuk ikut mensolatkan. Tapi kalau dirasa cukup, sudah ini nggak mungkin ya, biasanya jamaahnya cuma segini, ya sudah, nunggu siapa lagi. Itu yang ketiga, menyegerakan untuk mengubur jenazah. Dan yang keempat adalah menikahkan anak, menyegerakan menikahkan anak. Tidak akan sebenarnya ya. Kalau memang ada kemauan untuk terus belajar, itu insya Allah cita-cita tidak akan terganggu. Cita-cita untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin itu tidak akan terganggu. Saya pribadi itu bukan orang yang semangat belajar, tapi saya itu semangat mencari gratisan. Orang yang semangat mencari pendidikan murah, gratisan. Jadi saya cerita saja, saya kuliah S2 itu sudah punya anak 2 dan sekarang sudah selesai. Sekarang saya masih ada ambisi untuk mencari S3. Anak saya sudah 3. Jadi memang tidak mengganggu. Hanya saja banyak sebenarnya ya kalau gratisan ke luar negeri itu banyak. Cuma mikirnya tanggung jawabnya di rumah ini ada istri sama 3 anak ini, jadi tidak bisa kalau ke luar negeri. Cuma kalau kita mau tetaplah pasti ada, tetap ada jalan. Itu terkait belajar ya. Apa yang menjadi cita-cita kita untuk terus belajar itu tidak akan terganggu. Karena memang kewajiban belajar itu tidak ada batas nih. Ada satu istilah nih, tolabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Itu bukan hadis saya. Bukan hadis, itu nasihat
Yang namanya mencari ilmu itu dari lahir sampai mati kan. Ya. Itu 3 hak yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, di antara haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ada kisah. Ini saya bacakan beberapa kisah. Kisah ini bukan dalil ya, tapi kisah ini adalah renungan. Waktunya habis ya? Saya perhatikan kok kayaknya ibu-ibu ada yang colek-colek temennya, jangan-jangan waktunya habis. Ruya ya, diceritakan dulu di masa Khalifah Umar. Jadi Ruya an Umar radhiyallahu taala diceritakan di masa Khalifah Umar radhiyallahu taala. Anna rajulan ja'a ilaihi ibnihi. Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Khalifah Umar membawa anaknya. Kemudian faqala, laki-laki itu berkata, "Inna ibni hadza ya'ikun." Wahai Khalifah, anak saya ini berani kepada saya. Ya, anaknya dianggap berani orang tua, berani kepada saya. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu lil ibni. Maka kemudian sahabat Umar itu menanyai anak itu. Pertama Khalifah Umar mengingatkan, "Ama takhafullah." Apakah kamu tidak punya rasa takut kepada Allah? Cik wan ini wong tua ya. Fi uquqi walidika. Kamu berani orang tuamu itu, apa kamu enggak takut sama Allah? Fa inna min haqqil walid kadza. Haknya orang tua itu begini. Wa haqqil walid kadza, wa min haqqil walid kadza. Disebutkan sama Khalifah Umar, haknya orang tua itu begini. Bla 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 bla. Intinya harus berbakti jadi anak. Anaknya tanya, faqala itu. Kata anak itu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amalil ibni ala walidihi hakun." Apakah anak itu juga punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Dijawab sama Khalifah Umar, qala, "Nah, iya sama. Anak itu juga punya hak yang harus dipenuhi orang tuanya." Maka dijelaskan oleh Khalifah Umar, "Haqquhu alaihi ayyastanjiba ummahu." Haknya seorang anak itu adalah dipilihkan ibu yang baik. Satu. Nah, ini tadi nggak disebutkan ya sama Nabi dalam hadisnya, karena tadi memang sebagian. Ini termasuk haknya anak, carikan ibu yang baik. Kita mungkin pernah mendengar ada sebuah hadis, tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Nah, ya. Ini kalau mau mencari yang kepenak, ya. 4 ini kalau ada itu kepenak, nggak soro. Mohon maaf, nggak soro. Tungkahul mar'ah li arba'in, ada 5 liha, ya. Terus ada li hasabiha, terus ada li jamaliha, sama li diniha. Dan Nabi mengingatkan fadfar bidzatiddin, untuk memprioritaskan yang punya agama. Cuma kalau mau paket lengkap ya ini, hartanya dapat, itu ya. Calon istri sudah kaya, ya. Terus jamalnya dapat, cantiknya dapat, ya. Terus nasabnya juga dapat, anak-anak orang baik, keturunan orang baik-baik. Terus agamanya juga dapat. Tapi Nabi mengingatkan, pentingkan urusan agama. Fadfar bidzatiddin. Karena kalau nanti agamanya dapat, ya, itu nanti semuanya baik. Punya harta karena agamanya bagus, ya nanti tidak nyombongi suami, tidak nyombongi orang lain, ya. Tapi coba umpama hartanya banyak tapi agamanya nggak dapat, mungkin yang ada apa sekarang flaking atau apa itu, memamerkan harta, ya. Atau mungkin cantiknya dapat tapi agamanya nggak dapat, wah itu akan rajin live di TikTok itu nanti, karena agamanya nggak dapat. Terus nasabnya umpama, berapa banyak sekarang orang yang membanggakan nasab, gitu ya.
Ini karena agamanya nggak dapat. Kalau orang dapat urusan agamanya, dia nggak akan membanggakan nasabnya, tidak. Ya. Ada nasihat dari sahabat Ali itu, napa laisal fata mayakulu kana abi, lakinnal fata mayakulu ha ana dza. Bukan pemuda kalau masih ngomong bapakku, mbahku. Ya. Pemuda itu yang ngomongnya saya ya saya. Ya. Ada nasihat lagi yang mengatakan wa mal fakhru bil adnir ramimi wa innamal fakhru alladhi yabghi fakhru bi nafsi. Tidaklah sebuah kebanggaan, tidaklah disebut sebuah kebanggaan jika yang dibanggakan adalah tulang belulang yang sudah hancur di dalam tanah. Kebanggaan itu ketika seseorang bisa menunjukkan kemampuan dirinya sendiri, keberhasilannya diri sendiri. Artinya tidak membanggakan nenek moyang. Ini kalau agamanya dapat, ya, tidak akan membanggakan nasabnya. Niku paket lengkap nih, nah, ini termasuk cara memilihkan. Nah, kalau saya tidak bagian dari 4 itu bagaimana? Yang penting agamanya, yang penting orang Islam, yang penting muslimah. Tapi mohon maaf, calon istri juga berhak memilih. Jadi bukan berarti terus kok enak ya suami boleh memilih, apakah calon istri juga boleh memilih? Boleh. Calon istri itu umpama mau dinikah terus dia berhak kok bilang tidak mau, ya. Jadi sama-sama punya hak untuk mau atau tidak mau. Ini kembali ke cerita ini. Carikan ibu yang baik, itu yang pertama. Dijelaskan lagi sama sahabat Umar, yakni la yatazawwaju imra'atan ghani'atan likai la yakuna lil ibni ta'yirun biha. Carikan ibu yang baik, perempuan yang terhormat, ya, supaya nanti anak itu tidak dipermalukan karena ibunya. Mohon maaf, mungkin satu contoh umpama, ada seorang anak punya ibu, tapi ibunya itu pencuri umpama ya. Maka anak pasti akan dipermalukan sama teman-temannya, anaknya maling, gitu kan. Atau mungkin mohon maaf, ibunya orang gak bener, anaknya dipermalukan, anaknya pelakor. Ini itu satu contoh. Ini umpama ya. Jadi dicarikan ibu yang baik. Lebih dari itu, padahal mohon maaf, katanya ibu itu tiangnya, perempuan itu tiangnya bangsa ya. Tiangnya suatu bangsa, suatu negara itu ada pada ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu orang pertama yang mengenalkan pendidikan kepada anak-anaknya. Bagaimana kalau kita tidak memilihkan ibu yang baik? Nah, umpama saya bukan orang yang baik, terus apa nggak boleh kalau dipilih sebagai istri? Ya boleh, monggo. Kalau memang suaminya siap, bismillah, ya monggo silakan. Saya itu juga punya satu kenalan jamaah yang dulu istrinya itu adalah penyanyi gereja, ya. Jadi dulu penyanyi gereja. Jadi memang cita-citanya saya ingin menikahi, mungkin karena cantik mungkin ya. Kok itu apa tak nikah, tapi tak jak mlebu Islam sih. Iya, pada akhirnya dijak masuk Islam dan akhirnya menikah. Ya. Sampai sekarang mertuanya itu masih non muslim. Ya. Tapi istrinya sudah muslimah, ya. Bahkan sekarang sudah punya cucu anak-anaknya juga muslimah semua. Cuma itu dulu nyuri dari orang tuanya yang Kristiani. Ya monggo kalau siap, ya. Siap mengajak masuk Islam terus memberi pendidikan, monggo, boleh-boleh saja. Yang penting kan muslimah. Cuma ya tentunya berat. Makanya Nabi menyampaikan tadi ada paket lengkap tadi. Hartanya dapat, nasabnya dapat, rupawannya dapat, agamanya dapat, gitu. Yang paling enak kalau 4 lengkap itu dapat. Ya. Itu yang pertama yang dijawab oleh sahabat Umar.
Qala, sahabat Umar lagi melanjutkan, wa hassana ismahu. Sama ya dengan apa yang disampaikan Nabi. Anak itu punya hak untuk diberi nama yang baik. Ya. Wa yu'allimuhul kitab, diajari Alkitab atau diajari Al-Quran, diajari ilmu agama. Begitu tiga ini disebutkan. Kalau mengajari kitab tadi di hadis Nabi juga ada ya, memperbaiki nama juga ada. Faqala ibnu, anak itu terus ngomong. Kata si anak, fa wallahi mastanjaba ummi. Wahai Khalifah Umar, bapak itu tidak memilihkan ibu saya orang yang baik. Ya. Dia bilang, wa ma hiya illa sindiyah ishtaroha bi arba'imati dirhamin. Bapak saya itu istrinya adalah seorang budak, ya, yang dulu dibeli dengan harga 400 dirham. Nah ini secara umum ya, yang namanya budak itu ya identik dengan kurangnya pendidikan, ya, kurangnya etika, namanya juga budak. Nah, ini kata anaknya ya, bapak saya tidak memilihkan saya ibu yang baik. Wala hasana ismi, bapak saya juga tidak memberi nama yang baik untuk saya. Sammani al-Khafas, bapakku itu memberi nama saya Khafas. Khafas itu kelelawar. Nek rino turu, nek bengi melek kate nyolong jambu. Nih jenenge kula Khafas oleh Pak Umar. Ya. Wala alamani min kitabillahi ayatan wahidatan. Ayah juga tidak pernah mengajari saya satupun ayat daripada Al-Quran, daripada kitab suci. Itu kata anaknya. Mendengar seperti itu, faltafata Umar radhiyallahu taala anhu ilal ab. Sama Khalifah Umar ditoleh bapaknya. Oh, qala. Kemudian Khalifah Umar berkata, takulu ibnun ya ikuni. Kamu tadi ngomong anakku waniaku. Nah, fakot akot takobla ayyaikoka. Yang benar itu kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi yang duluan durhaka itu kamu, Pak. Ya. Karena kamu durhaka sama anakmu, sekarang anakmu durhaka sama kamu. Akhirnya Khalifah Umar bilang, ani. Sudah cukup. Gak usah dilanjutkan, sing keliru awakmu dhewe. Jadi yang salah dalam kasus ini, yang diputuskan salah oleh Khalifah Umar adalah bapaknya. Nih, jadi orang tua itu bisa jadi durhaka dulu kepada anaknya sehingga anaknya durhaka kepada orang tuanya. Maka ini yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kita punya anak, kita didik sebaik mungkin agar anak itu tidak durhaka kepada kita. Itu kisah satu ya. Kisah berikutnya, ini bukan dalil juga karena cerita, ini adalah renungan. Diceritakan dari seorang ulama namanya Sabit Al-Bunani. An Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala. Diceritakan oleh seorang ulama namanya Sabit Al-Bunani. Beliau bilang, qala ruwiya, diceritakan, anna rajulan kana yadribu abahu fi maudhi'in. Ada sebuah kejadian di masa Sabit Al-Bunani. Seseorang memukul bapaknya. Bapaknya dipukul karo anaknya. Faqila lahu ma hadza. Orang-orang yang melihat itu, waduh, menyalah-nyalahkan anaknya. Ya, menyalah-nyalahkan anaknya. Faqila lahu ma hadza. Ini ada apa? Ini ada apa? Ya, kok bapaknya dipukul. Faqala al-abu khalau an. Sudah enggak apa-apa, biarkan anak saya, kata bapaknya. Bapaknya kemudian cerita, fa inni kuntu adribu abi fi hadzal mawdi. Dulu saya pernah memukul bapakku di tempat ini. Ya. Fabtulitu bibni, maka sekarang saya diuji oleh Allah.
yadribuni bibni yadribuni. Fabtuli itu maka saya diuji oleh Allah bibni yadribuni fi hadzal maut. Saya diuji oleh Allah, dibalas sekarang anakku memukul aku. Dulu saya pernah mukul bapakku, sekarang gantian saya dipukul oleh anakku. Hadza bidzaka wala laum alaih. Ini adalah sebuah balasan, ya. Balasan ini adalah balasan di mana saya pernah memukul bapak di masa lalu dan tidak ada yang perlu disalahkan kecuali diri saya. Ini durhaka ya. Jadi durhaka itu satu penyakit yang memang nggak ada habisnya. Kalau kita tidak mematikan dari sekarang, katakan anak kita tidak kita ajarkan untuk tidak durhaka, ini akan diwaris terus. Ya, kedurhakaan kepada orang tua, berani kepada orang tua itu akan diwaris terus. Mohon maaf kita berani ke orang tua, maka anak kita akan berani kepada kita. Nanti cucu kita akan berani kepada anak kita. Terus begitu. Maka Nabi pernah menasihatkan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau bahasa orang Jawa ya, kono istilah kacang melu lanjaran. Tidak tahu kalau orang Malang, karena yang Malang mesti ono pertanian ya. Yang desa-desa kenal peribahasa itu kacang melu lanjaran. Ada istilah juga kalau di bahasa Indonesia itu buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kecuali yang di Gowolowo tadi ya. Kalau di Gowolowo bisa jauh ya. Tapi secara umum yang jatuh tidak di bawah lowo ya di sekitar situ saja. Ada gini, itu nopo berani kepada orang tua. Qala ba'dul hukama, disampaikan oleh sebagian orang-orang yang bijak. Kata beliau orang-orang yang bijak, sebagian orang yang bijak itu gini. Man aso walidayhi lam yaro asurura min waladihi. Barang siapa dia berani durhaka bermaksiat kepada orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari anaknya. Ini karena menjadi warisan tadi. Barang siapa tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari anaknya. Anak kita pasti akan berani kepada kita. Niku terkait nopo berani kepada orang tua. Maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita sehingga anak kita pun tidak berani kepada kita. Ada hadis lagi yang diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi itu pernah bersabda, kata Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rahimallahu walidan, Allah itu merahmati orang tua, a'ana waladahu, yang dia membantu anaknya ala birrihi, untuk berbakti kepadanya. Ini juga merupakan kewajiban kita terhadap anak kita. Haknya anak kita. Haknya anak kita itu anak kita didukung untuk menjadi anak yang berbakti. Ini sifatnya sangat umum sekali. Lakukan sesuatu ya, yang sesuatu itu kira-kira tidak menimbulkan potensi anak itu berani kepada kita. Kalau sekarang itu ada istilah jangan makso-makso anak. Enggak. Jadi anak itu memang kalau bukan untuk hal yang nopo istilah wajib ya jangan dipaksa. Kalau untuk bukan hal yang haram jangan dipaksa untuk dilarang. Kadang-kadang itu mohon maaf, gara-gara pengen kuliah beda keinginan karo wong tuane itu jadi masalah. Harusnya tidak seperti itu. Biarkanlah anak kita mau berkarir apa, yang penting kita pantau, kita didik agamanya dengan baik. Karena nanti kalau mohon maaf ya, kita makso. Umpama saya pernah dikasih tahu oleh salah satu kiai di Malang ya. Kebetulan beliau juga ustadz, beliau juga dosen di Politeknik ya. Beliau itu dosen
nopo sih ekonomi salah ya. Terus ada anaknya temennya beliau itu yang disuruh masuk jurusan itu ya, akuntansi. Akhirnya teruskan itu urusannya karo ngitung-ngitung gitu. Terus akhirnya anak itu ternyata mohon maaf selama kuliah itu selalu bikin masalah lah, sering bolos nggak anu. Terus akhirnya orang tuanya itu datang bersama anaknya kepada seorang ustadz itu di Malang, namanya Ustadz Muhida. Kebetulan kadang-kadang dulu saya sering ikut ngaji sama beliau. Terus ketika sampai kepada Ustadz Muhida itu dicurhatin, bapaknya ini curhat. Ini loh Ustadz, anak saya ini saya suruh kuliah biar ikut jenengan gitu ya, biar diajari jenengan. Tapi kok malah kayak gini. Ini kok anaknya jawab di depan Ustadz Muhida itu jawab, Ustadz saya itu tidak ingin akuntansi tapi dipaksa akuntansi. Ini yang repot. Ini gara-gara kadang-kadang karena orang tua memaksa sehingga anak berpotensi berani. Ya itu jangan. Sekiranya kalau memang wajib loh ya, ada kewajiban mungkin anak tidak sholat, wah itu ya haruslah. Harus kita ingatkan dengan keras, itu harus. Ataupun mungkin anak melakukan keharaman terus kita ingatkan dengan keras, itu harus. Tapi kalau hanya sekedar pilihan ya, anaknya pengen ngambil jurusan mesin, ayahnya maksa untuk akuntansi, tidak usah sama-sama urusan yang mubah, urusan yang boleh. Yang penting agamanya dididik dengan baik. Jadi mau nanti jadi orang ahli mesin, mau orang ahli akuntansi, dia adalah orang yang baik agamanya. Niku ya, maksudnya Nabi mengingatkan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah itu akan merahmati orang tua yang orang tua itu membantu anaknya untuk tidak berani kepadanya. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya hadis itu artinya layak muruhu bi amrin yakhafu minhu ayyasiyahu fihi. Artinya orang tua jangan menyuruh kepada anak suatu perintah yang dikhawatirkan dengan perintah itu anak bisa melawan, selama bukan urusan kewajiban. Kalau urusan meninggalkan kewajiban ya tadi harus diingatkan, meskipun anak bantah mungkin ya harus diingatkan, meskipun anak mungkin berani harus diingatkan, karena ini urusan kewajiban. Kalau urusan kewajiban, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, kita harus mengingatkan dengan keras. Itu ya. Itu beberapa di antara haknya anak yang harus dipenuhi orang tuanya. Tentunya masih banyak lagi. Seperti halnya contoh sering mendoakan. Karena Allah juga mengajarkan ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu sering mendoakan, itu juga merupakan haknya anak. Mengajari sholat ketika, cuma ini kan sudah include dengan mengajari kitab suci tadi, mengajari ajaran agamanya. Dan yang pasti kalaupun mungkin anak itu nanti menjadi anak yang berbakti ya, ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang berbakti, kita sendiri yang beruntung. Banyak hadis lah yang menunjukkan tentang itu, dan anak akan menjadi aset yang luar biasa bagi kita. Di antaranya hadis yang mungkin sangat masyhur sekali yang diceritakan oleh Abu Hurairah itu, idza mata al-abdu, atau dalam satu riwayat idza mata ibnu Adam ya, in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang ibnu Adam itu sudah meninggal, anak manusia, anak Nabi Adam, kita ini sudah meninggal, maka amal kita juga terputus, kecuali 3 hal. Masyhur sekali ya, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah, terus ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang terus dikembangkan, dan yang terakhir adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini akan menjadi aset bagi kita. Meskipun kita, mohon maaf,
Kita sudah meninggal tapi kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, ini aset yang luar biasa. Sayangnya kalau kali panjenengan anak mek siji, mek loro. Coba bayangkan kalau berani punya anak 5, 10 umpama. Ya. Jadi aset yang menghasilkan pahala semua untuk kita. Luar biasa. Ya. Belum nanti punya cucu. Anak kita kalau sudah mati bagaimana? Nah, kalau anak kita nanti berhasil mendidik cucu kita menjadi anak-anak yang baik, ya nanti kita tetap dapat V-nya itu kita tetap dapat. Ya, dari anak cucu kita terus ke bawah itu kita dapat terus sebagai orang yang ada di atasnya. Itu keberuntungan yang luar biasa kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Ruya an Rasulillah annahu qol, Rasulullah itu pernah bersabda, kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang termasuk menjadi keberuntungan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau memiliki pasangan sholihah. Seorang suami, untuk seorang suami memiliki istri sholihah, untuk seorang istri memiliki suami yang sholih. Itu adalah suatu keberuntungan. Terus berikutnya wa auladuhu abroron, memiliki anak-anak yang berbakti, yang birrul walidain. Ini yang kedua. Yang ketiga wa khulata'uhu sholihin, komunitasnya, kumpulannya, teman-teman duduknya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini yang ketiga. Dan yang keempat wa ayyakuna rizquhu fi baladi, tempatnya dia mendapatkan rizki tidak jauh-jauh daripada tempat tinggalnya. Itu keberuntungan, ya. Kata Nabi, 4 hal ini menunjukkan tentang keberuntungan seseorang. Tadi pasangannya sholihah, anaknya berbakti, komunitasnya orang-orang yang soleh, dan rizkinya tidak jauh-jauh dari negaranya atau dari kampungnya, dari tempat tinggalnya. Ini anak soleh, ya, disebutkan, saya sebutkan ini karena anak soleh. Ini luar biasanya punya anak soleh. Meskipun mohon maaf, untuk Nabi bersabda tadi, ya, seperti ada 3 hal yang kalau seseorang sudah mati itu nanti amal tetap mengalir, pahala tetap mengalir, itu juga tidak pembatasan. Tidak hanya itu sebenarnya, cuma ada yang lain ada. Maka ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu pernah menceritakan, kata beliau, sab'un yu'jaru fihinna man ba'da min ba'dihi. Sab'un yu'jaru fihinna min ba'dihi. Ada 7 hal yang dengan 7 hal itu seseorang akan diberi pahala setelah matinya. Tadi nyebutkan sampai 7, cuma para ulama memahami 7 itu karena ini diperinci. Sebenarnya kalau digabungkan, dipahami secara secara teliti, ada beberapa hal yang sudah masuk ke dalam 3 itu saja. Ada yang memahami seperti itu. Yang pasti sahabat Anas menceritakan ada 7. 1, membana masjidan falahu ajruhu madama ahadun yusolli fihi. Orang yang membangun masjid, bahasanya orang yang membangun masjid, kata sahabat Anas. Orang yang membangun masjid itu selama masih ada orang beribadah di situ, orang yang membangun tadi mendapatkan pahala. Terus bisa mengalir selama masih dipakai ibadah, akan ada terus pahala yang mengalir. Dan membangun masjid tidak harus megah, tidak harus mewah. Ada dalam riwayat tentang membangun masjid itu, membana lillahi masjidan walau kami fasikutotin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun masjid karena Allah, membangun tempat ibadah karena Allah, walaupun hanya seperti sarangnya burung, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Tadi nggak harus mewah. Makanya mohon maaf, katanya mungkin panjenengan sendiri juga sering, ya, di Mekah, di Madinah itu nggak ada istilah musola kecil-kecil, ya namanya masjid, ya. Semuanya masjid, ya.
Karena masjid tidak harus besar. Bedanya masjid itu ada istilah masjid saja, ada istilah masjid jamek. Kalau masjid jamek itu yang biasa dibuat sholat Jum'ah. Sholat jamaahnya lengkap, terus sholat Jum'ahnya juga ada di situ, digunakan untuk pelaksanaan sholat Jum'ah. Itu bahasanya masjid jamek. Tapi kalau tidak ada pelaksanaan sholat Jum'ah, namanya masjid biasa. Kalau di tempat kita musola, ya, musola. Itu yang pertama. Yang kedua, waman ajra nahran famata ma yajri fil ma'u wa yashrabu minhun nas kana lahu ajruhu. Yang kedua, orang yang membuat irigasi. Orang yang membuat irigasi sehingga dilewati oleh air, selama air itu masih ada yang memanfaatkan. Entah itu tiba-tiba muncul makhluk hidup di situ, ya, ada ikan, ada cacing di situ. Atau mungkin ada hewan yang minum di situ, ada tumbuhan yang segar karena air itu. Maka orangnya akan dapat pahala. Terus, ya, pahala itu akan mengalir. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man kataba mushafan wa ahsanahu kana lahu ajruhu mata ma yaqra'u fihi ahadun. Orang yang menulis Al-Qur'an. Kalau sekarang karena kita nggak bisa menulis dan tentunya repot menulis Al-Qur'an sebanyak itu, mending beli, ya. Beli paling berapa, terus nanti ditaruh di masjid. Selama Al-Qur'an itu masih ada yang memanfaatkan, maka dia dapat pahala. Ya, orangnya dapat pahala. Cuma ini kan, ini kayak wakaf, ini sedekah jariyah gitu, ya. Jadi dia menghitung itu kan namanya sedekah jariyah. Cuma sahabat Anas memerinci contoh, ya. Itu yang ketiga sudah, ya, Al-Qur'an. Yang keempat, waman istahroja ainan yantafi'u bima'iha kana lahu ajruha ma baqiyat. Orang yang membuat mata air, gawe sumur umpama. Setelah gawe sumur terus airnya dimanfaatkan, selama ada orang yang memanfaatkan mata air itu, maka pahalanya juga akan terus mengalir. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, waman, ini bener kelima, satu lo hitungin. Man bana masjid, bangun masjid, terus mengalirkan air, ya, membuat irigasi, membuat sungai lah. Menulis Al-Qur'an, membuat mata air. Itu sudah 4, ya. Sekarang yang kelima, waman ghorosa ghorsan kana lahu ajruhu fima akalan nasu min huwa tayru. Orang yang mau menanam pohon. Ini menanam pohon ini, mohon maaf, mau berbuah mau tidak berbuah sebenarnya menghasilkan pahala. Kalau mungkin ada buahnya, yang siapapun memanfaatkan buah itu akan menjadi sedekah bagi yang menanam. Kalaupun mungkin daunnya, ya, kadang dimakan ulat umpama, atau mungkin pohonnya dibuat sarang burung, atau mungkin menjadi tempat berteduh ketika orang kepanasan. Bahkan ada yang lebih dari itu, oksigen yang dihasilkan, ya. Berapa, ya, harganya oksigen di rumah sakit itu, ya. Dan itu akan kita dapatkan dengan kita menanam pohon. Mungkin kalau di rumah sakit tidak seberapa, ya. Ketika kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang baca beritanya, tapi mungkin panjenengan sudah nggak ikut, ya, media-media seperti itu, karena sudah rajin ibadah semua, insya Allah. Jadi gak patek dolanan HP. Pulau kan masih senang dolanan HP. Itu dulu ada ketika ada kapal yang wisata ke Titanic itu, Ocean apa itu, yang meledak itu. Itu biasa biayanya untuk bisa mencapai ke dasar laut, mengunjungi wisata kapal Titanic itu kan berapa M itu bayarnya. Itu sampai ketika habis meledak kan terus ada rincian biaya ikut kapal itu untuk tenggelam. Paling mahal adalah harga oksigen, karena masih butuh bernafas di dalam air. Harga oksigen semahal itu kalau dalam air. Kita kalau menanam pohon, wah, kita sedekah oksigen. Tanpa kita sadari kita sedekah oksigen, dan itu mahal, ya. Ini mohon maaf, 3,7 miliar. 3,7 miliar harganya oksigen ketika masuk ikut kapal Ocean yang akhirnya meledak itu. Sampai segitu harganya. Oksigen.
Kalau mungkin di rumah sakit kan mungkin 1.500.000 atau berapa itu, apa 2 juta tabung, ya. Dan itu tanpa kita sadari. Dan ini kalau kita amalkan, mohon maaf, kira-kira kok alam kita akan tetap indah, karena kita semua rajin menanam. Ya. Niki terkait menanam ya, kata sahabat Anas tadi, kalau mau menanam itu pahalanya akan terus mengalir selama tanaman itu masih ada yang memanfaatkan, makhluk hidup yang memanfaatkan. Yang keenam adalah man alima ilman, apa man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Diajarkan, ini akan terus, orang yang ada di atas kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, ini akan terus mendapatkan bagian dari ilmu yang dipelajari oleh generasi setelahnya terus. Dan yang terakhir adalah 7, man taraka waladan yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'dihi. Orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa memohonkan ampunan atas kesalahan orang tuanya. Niki anak-anak yang soleh, yang diajari bapaknya qad allamahul abu al-Qur'ana wal ilma, yang dulu sama bapaknya diajari tentang Al-Qur'an, diajari tentang ilmu agama, ditunjukkan ilmu agama. Fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayang qusa min ajri waladi syai'un. Kata sahabat Anas, orang tuanya akan dapat pahala utuh seperti pahala yang didapat anaknya, tapi anaknya tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Itu kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita. Sebaliknya, fa idza kana al-walid la yu'allimuhul Qur'an, kita jadi orang tua tidak pernah mengajari anak kita tentang Al-Qur'an, tidak pernah mengajari anak kita tentang ilmu agama. Bahkan mohon maaf, mungkin wa yu'allimu thariqal fuski, bahkan kita biarkanlah menjadi anak-anak yang sak karpe umpamanya, maka yakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayyang qusa min wizri waladi syai'un. Maka orang tuanya pun bisa mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa yang dilakukan oleh anaknya ketika orang tuanya tidak memberi pendidikan. Tapi kalau sudah diberi pendidikan kok ternyata anaknya tetap keliru gitu ya, padahal sudah ditunjukkan dulu, sudah diajari Al-Qur'an, sudah dititipkan ke majelis taklim, tapi ternyata anaknya kok tidak benar katakan. Itu sudah urusan anak, karena orang tua sudah melakukan haknya, memberi kewajibannya ya, dan melakukan kewajibannya memberikan hak kepada si anak tentang ilmu agama. Cukup? Oh, nggih, ngoten mawon, mohon maaf. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Sekiranya saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi nek boten saged menjawab, nanti biar diurusi sama Ustadz Budi. Monggo nai wonten. Mau tanya Ustaz. Nggih, monggo. Kalau kan tadi katanya kalau anak berani sama orang tua nanti kan dibalas dengan anak yang berani. Nggih. Itu untuk menghentikan agar tidak terus berulang itu gimana? Pertama adalah kita ya. Mau siapa lagi yang memutus kalau tidak dari diri kita sendiri? Pertama adalah dari kita. Artinya mungkin, mohon maaf kalau mungkin masa lalu kita, wah aku dulu berani sama bapak, aku dulu berani sama ibu. Ya itu kan dulu. Sekarang tidak ada telat menjadi orang baik ya. Dan berbakti kepada orang tua itu tidak hanya bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup ya. Orang tua yang sudah wafat, kita sering mendoakan orang tua kita ya. Itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Melanjutkan kebiasaan baik yang pernah dilakukan oleh orang tua kita adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Menyambung keluarga yang pernah dilakukan oleh orang tua, yang pernah diajarkan oleh orang tua adalah termasuk berbakti kepada orang tua. Meninggalkan apa yang pernah menjadi larangan-larangan orang tua dulu ketika beliau menasihati kita, jangan ini, jangan ini. Kita lakukan saat ini juga termasuk bentuk berbakti kepada orang tua kita. Kita berbakti dari saat ini kepada orang tua kita. Itu satu. Ya.
Kalau kita ingin memutus mata rantai penyakit hukukul walidain yang namanya berani kepada orang tua, kita sekarang harus berbakti. Meskipun mohon maaf, dulu kita kurang berbakti lah, sekarang kita harus berbakti. Minimal kita mendoakan orang tua setiap habis sholat ya. Ada yang menerangkan begini terkait masalah perintah ya. Kita itu kan diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Dalam Al-Qur'annya kan begitu, perintah menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ternyata kita itu diperintah menyembah Allah dengan makna sujud kepada Allah itu sehari 5 kali. Dan di situ kita juga diperintahkan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Berarti minimal sehari juga harus 5 kali minimal. Nah, itu berbakti kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita berikan haknya anak-anak kita. Hak tadi ya, mohon maaf, mungkin hak kalau nama sudah terlanjur ya tidak apa-apa lah, nama sudah ada di ijazah, katakan sudah ada di KTP. Tapi banyak kok yang mengganti nama hanya sekedar mengganti, meskipun KTP-nya tidak berubah, ijazahnya tidak berubah. Yang pasti kita ada biasa tradisi mengganti nama itu biasa. Jadi kita gantilah dengan nama yang baik. Wes hari ini tak namakan kamu ini, meskipun namanya tidak berubah di KTP-nya. Ya. Terus tadi haknya ia mendapatkan pendidikan kita penuhi, haknya kita kewajiban kita menasihati, kewajiban kita menasihati kita penuhi, kewajiban kita mengingatkan, mendoakan kita penuhi, kewajiban kita untuk tidak memerintah anak atau menyuruh anak terhadap sesuatu yang berpotensi mereka berani jangan kita lakukan. Nah ini ya, jadi intinya satu, kita berbuat baik kepada orang tua kita atau berbakti kepada orang tua. Dua, kita penuhi hak-haknya anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, insya Allah dengan begitu penyakit hukukul walidain itu akan berhenti, dimulai dari kita. Nah, kira-kira ngoten. Cekap atau ada lagi? Mohon maaf. Kalau gini Ustaz ya, Okay. kan itu yang Umi tanya masalah kalau orang tua kita berani sama orang tua. Okay. Kalau sekarang seorang anak seumpama ya, ini pengalaman saudara Ustaz, maaf. Okay. Ini mungkin masih jadi pertanyaan saya sampai saat ini dan saya tidak bisa mengutarakan ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa ya tanya sama Ustaz. Seandainya seorang anak sudah berbakti sama orang tua, tapi si anak ini selalu salah di mata orang tua. Kalau si anak masih kecil disalahkan, masih bisa menangis ya Ustaz, menangis apa gimana, berontak apa. Tapi kalau sudah dewasa, tetap dia salahkan, tetap nggak ada benarnya gitu loh Ustaz. Apapun yang anak lakukan tidak ada benarnya di mata orang tua. Entah kenapa, entah karena orang tua ini sama si anak itu beda, semuanya anaknya 5, yang 3 disayang, yang 2 enggak, mungkin ya Ustaz. Terus sampai kejadian fatal dikarenakan rasa sakit hati kepada orang tua, yang si anak ini hatinya itu terlampau tertekan dan tidak bisa mengutarakan dan sampai terjadi dia menghabisi dirinya sendiri dengan bunuh diri. Oh, innalillah. Iya, seperti itu. Cekap. Terus terus dia itu dalam saat-saat akhir dia malam sholat, dia ngaji, almarhumah ini menangis, pokoknya. Tapi dikarenakan memang orang tua sudah tidak mendukung sampai terjadi seperti itu, dan dia memberikan sepucuk surat gitu Ustaz. Gimana karena kejadian ini yang salah adalah orang tua saya. Saya seperti pokoknya semua curhatan itu diberikan di atas kertas. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz ya, kalau seorang menghabisi dengan bunuh diri itu kan tidak diterima ya, seperti itu. Tapi seandainya nanti apakah dia bisa ditolong kalau memang itu kesalahan orang tua? Apa ya, kayak saya tidak bisa menggaris besarnya. Saya cuma
Itu mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana. Jadi gini, semoga ini tidak terjadi pada kita dan keluarga kita. Amin. Mohon maaf, kita mungkin sebagai orang tua ini yang perlu bijak ya. Kita sebagai orang tua pokoknya perlu sebijak mungkin. Ada satu kisah diceritakan, seingat saya itu sahabat Nu'man. Ya, sahabat Nu'man, beliau diajak sama bapaknya. Itu saya baca di Bulughul Maram. Jadi mungkin ada yang pernah ikut kajian Bulughul Maram bab masalah hibah pada anak. Itu sahabat Nu'man itu diajak sama bapaknya datang ke Nabi. Kemudian bapaknya bilang, wahai Nabi, saya mau memberikan anak saya ini seorang budak. Ya. Tapi waktu itu bertanya, apakah anak-anak yang lain juga diberi? Ya. Dijawab tidak. Maka sama Nabi pulanglah. Nabi tidak mau mensaksikan kalau ada satu anak diberi tapi anak yang lain tidak diberi. Dalam satu riwayat disebutkan waktu itu Nabi bertanya kepada bapaknya Nu'man itu, apakah kamu ingin anak-anakmu memiliki bakti yang sama kepadamu? Dijawab, ya wahai Rasulullah, jika kamu ingin anakmu memiliki bakti yang sama kepadamu, maka berlakulah yang sama kepada anak-anakmu yang lain. Intinya Nabi tidak mau. Ya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di antara kita itu ada yang modelnya seperti itu sebaiknya jangan. Kalau perasaan hati saya cocok dengan anak saya yang ini, itu tidak bisa dihindari. Tapi dalam urusan muasyarah, ya, dalam urusan interaksi kita tetap harus berusaha memperlakukan sama. Tapi kalau urusan hati, saya yakin kita tidak akan bisa. Mohon maaf, kita dulu kalau masih sekolah, itu ada guru yang menjadi idola. Tapi kita tetap punya kewajiban menghormati semua guru kita. Ketika seorang guru punya banyak murid, pasti ada yang jadi murid idola. Karena dia rajin, pinter, datang tepat waktu, akhlaknya baik, hasil ujiannya selalu bagus, kalau disuruh dikerjakan, menjadi idola gurunya. Tapi urusan memberi kasih sayang kan dikasih sayang semua muridnya diberi rasa kasih sayang. Nah itu mohon maaf kepada anak juga begitu. Orang tua kepada anak terus dia punya satu perasaan yang berbeda, lebih sayang kepada satu anaknya, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi dalam urusan bermuamalah, bermuasyarah tetap harus diperlakukan baik. Ada satu hadis pengakuan Nabi sendiri ketika Nabi, mohon maaf, Nabi kan istrinya lebih dari satu. Nabi kan pernah berdoa, ya Allah, ini yang bisa saya berikan, ya. Tapi untuk yang tidak bisa saya berikan, tolong saya jangan disiksa. Ada itu ada di Bulughul Maram juga ada, di Tadhib juga ada. Intinya apa? Nabi itu sudah berusaha yang namanya adil memperlakukan istri-istri Nabi. Tapi ada satu perbedaan, Nabi itu kalau urusan seneng, mailul qalbi, ya, kecondongan hati, orang yang paling disenangi Nabi itu adalah Aisyah. Istrinya Nabi adalah Aisyah. Tapi kan Nabi biasa dengan semua istrinya diperlakukan sebaik mungkin dan seadil mungkin, tapi urusan hati tetap Aisyah. Nah, itu tidak bisa. Nah itu sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Aku cocok dengan anak saya yang ini, itu sudah nggak bisa disuruh pindah, nggak bisa. Cocokku karo anakku yang kedua pun nggak bisa. Tapi urusan tadi ini masalah bermuasyarah harus diperlakukan sama. Jadi pertama, mohon maaf, ini ada, kalau melihat dari kisahnya ya, berarti ada hal yang memang tidak tepat dari orang tuanya, yaitu mungkin, mohon maaf, mungkin kurang bijak orang tuanya, sehingga anaknya disalah-salahkan terus, umpama, mohon maaf. Kalau mungkin kita pernah baca model pendidikan ala sahabat Ali itu ya, ala sahabat Ali, ketika anak masih kecil jadikan dia raja, mulai dari kecil sampai umur 6 tahun atau 7 tahun jadikan dia raja. Nanti mulai umur itu ya, di atas itu sampai dia balik lah, usia balik, jadikan dia budak. Artinya disuruh ini, dilatih ini. Tapi ketika sudah nanti masuk lagi, jadikan dia teman. Jadi dididik seperti teman. Jadi wis gak model disalah-salahkan kayak dulu ketika dia masih anak-anak.
Itu terkait masalah pendidikan itu ada itu sahabat Ali modelnya seperti itu. Pertama adalah mungkin mohon maaf ya, ada kekurang bijakan dari orang tua satu. Terus bagaimana sekarang dengan anaknya? Mohon maaf, mau tidak mau juga tidak dibenarkan ya. Mengambil tindakan seberat apapun yang pasti sebenarnya Allah kalau menguji itu kita mampu. Ya. Itu kan Allah yang bilang lah, kalau kita diberi ujian sebenarnya kita mampu. Kenapa kok terus kita sampai tidak mampu waktu itu? Ya mohon maaf, mungkin karena nafsu kita mungkin ya terlalu digoda oleh iblis mungkin sehingga sampai terjadi demikian. Harapan kita ya mohon maaf semoga dimaafkan oleh Allah. Yang pasti gini, Allah itu ada ya dalam salah satu ayatnya itu Allah itu berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni kalau disekutukan. Itu kan untuk kehidupan akhirat nanti. Allah itu kalau disekutukan, dosa menyekutukan Allah tidak dimaafkan oleh Allah, itu di akhirat. Tapi selain itu ada kemungkinan untuk dimaafkan. Yang kita berharap semoga saudara kita dimaafkan oleh Allah. Ya, itu harapan kita. Selama dia tidak meninggalkan imannya. Orang mohon maaf, orang meninggal dalam keadaan melakukan maksiat itu belum tentu dia meninggalkan imannya. Dia meninggalkan imannya kalau menganggap apa yang dilakukan itu adalah halal atau boleh. Nah, itu nanti bisa menghilangkan iman atau bahasa mohon maaf murtad karena menghalalkan yang diharamkan. Tapi selama dia meyakini bunuh diri itu bukan cara yang baik, tapi saya sudah nggak kuat, mungkin kayak yang dialami tekanan tadi si anak, atau mungkin beberapa waktu itu lalu ada dokter itu ya, dokter kinestasi atau apa yang sampai bunuh diri karena dipelorotin terus sama seniornya, dibully terus sama seniornya, sampai akhirnya bunuh diri di Semarang. Nah, itu selama dia meyakini bunuh diri adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama, maka insya Allah masih ada harapan untuk dimaafkan oleh Allah. Dan itu kitalah yang membantu dengan doa kita. Ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Mohon maaf. Doa nggak terputus nih Ustaz. Dalam? Pokoknya yang penting doa nggak terputus. Kalau doa, ya tentunya kita nggak boleh doa terputus ya. Iya, maksudnya ke almarhumah. Iya, senantiasa kita doakan. Kita kan tidak tahu wafatnya dalam keadaan menghalalkan bunuh diri atau tidak, tapi harapan itu kan ada. Harapan agar saudara kita itu tetap meyakini bunuh diri adalah sesuatu yang dilarang. Nah, tetap meyakini sesuatu yang dilarang. Mungkin ya karena tadi tidak kuat, dan ini tentunya mohon maaf, ini juga kelemahan iman ya. Ada kelemahan iman di situ, ada kelemahan ilmu di situ, sehingga memilih cara untuk bunuh diri. Padahal sebenarnya itu bukan solusi ya. Itu bukan solusi. Nah, itu perlunya kula kali panjenengan terus untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Menambah ilmu pengetahuan, menambah iman, menambah amal soleh. Harapannya juga agar tidak sampai terjadi hal yang kira-kira seperti itu. Mohon maaf. Cekap? Atau ada lagi? Sampun. Okay. Atur mawon, semoga menjadi tambahan ilmu untuk saya pribadi, juga untuk panjenengan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.